Halo, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Raisa hadir, Hadir, Pak. Esti, Hadir, Pak. Rahma, Hadir, Pak. Raka, Hadir, Pak. Aurel. Oke, kita hari ini bakal belajar tentang aset tetap nih, khususnya mengenai penyusutan atau depresiasi. Siapa di sini yang pernah melihat mesin produksi atau kendaraan operasional perusahaan? Saya pernah, Pak, di tempat kerja ayah saya. Mesinnya tuh kayak cukup gede gitu untuk produksi minuman gitu sih. Nah, benar tuh kata Raka, itu salah satu bentuk aset tetap di perusahaan. Jadi aset tetap itu aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional. Biasanya memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Oke, kita lanjut aja. Bapak akan share screen dulu ya. Iya, sebelumnya di sini perkenalkan nama Bapak Nizar Abdul Wafi dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 17 15 62 30 38. Nah, di sini ada sifat dasar aset tetap. Jadi, aset tetap itu mempunyai umur yang panjang atau permanen. Aset tetap itu berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada sifat dasar depresiasi dari aset tetap nih. Jadi aset tetap itu akan menurun nilainya seiring waktu. Ini disebut dengan depresiasi. Nah, komponen depresiasi itu ada biaya awal, nilai sisa, masa manfaat. Oke, di sini ada contoh. Misal biaya awal dari aset tetapnya 10.100.000, masa manfaat dalam tahunnya 5 tahun, masa manfaat dalam jamnya 10.000, nilai sisanya 100.000. Kira-kira ada dari rumus metode penyusutan garis lurus ini, ada nggak yang bisa jawab berapa depresiasi tahunannya? Saya, Pak. Boleh, Rahma? Tadi kan biaya perolehannya itu 10.100.000. Terus dikurang sama nilai sisa sebesar 100.000 dan masa manfaatnya ada 5 tahun. Jadi 10.100.000 dikurang 100.000 itu 10 juta. Terus dibagi 5 tahun jadi 2 juta, Pak. Benar banget, Rahma. Kamu cepet banget ngitung ya. Nah, jadi setelah dapat 2 juta ini, kita langsung dikalikan dengan, jadi setelah dapat 2 juta, jangan lupa dihitung lagi. 2 juta ini dibagi dengan 10.100.000, lalu dikali dengan 100%. Jadilah 19,8%. Ini adalah tingkat depresiasi garis lurusnya. Nah, di sini ada metode penyusutan garis lurusnya. Jadi, dari harga perolehan 10.100.000, beban depresiasinya 2 juta, akumulasi penyusutannya 2 juta juga, maka 10.100.000 dikurang 2 juta berarti 8.100.000. Kurang lebih seperti ini perhitungannya. Jadinya nilai buku pada akhir tahun, di akhir periode, di tahun kelima adalah 100.000. Oke, di sini ada metode unit produksi. Nah, di metode unit produksi ini, cara menghitungnya harga perolehan dikurang estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat dalam unit jam, sama dengan depresiasi per unit atau jam atau dan lain-lainnya. Jadi, dari angka yang tadi, 10.100.000 dikurang dengan 100.000 dibagi dengan 10.000 jam. Maka hasilnya adalah 1.000 per jam. Nah, selanjutnya ada metode saldo menurun. Di metode saldo menurun ini, langkahnya lebih banyak karena ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu menghitung persenannya dengan mengabaikan nilai sisa, menghitung tingkat garis lurusnya. Di tahap kedua, tingkat garis lurus dikali 2, dan untuk tahun pertama biaya dari aset dikalikan dengan 40%. Setelah tahun pertama, nilai buku yang menurun dari aset dikalikan dengan 40%. Di sini ada tabel perhitungan metode saldo menurun. Nilai buku awal tahunnya tadi 24.000, tingkat persenannya 40%, depresiasi tahunannya 9.600, akumulasi depresiasi akhir tahunnya 9.600, nilai buku akhir tahunnya 4.400. Nah, selanjutnya di tahun kedua itu nilai buku awal tahunnya 4.400, persenannya 40%, depresiasi tahunannya 5.760 dan seterusnya. Sampai pada tahun kelima nilai buku akhirnya itu 2.000. Kira-kira di sini ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Pak. Boleh, Raka. Saya mau tanya bagian yang ini sih, Pak, yang akumulasi depresiasi akhir tahunnya yang 15.360. Itu kira-kira perhitungannya kayak gimana ya, Pak? Oh, itu jadi cara ngitungnya 14.400 itu dikali dengan 40%, Raka. Jadi hasilnya 5.760. Nah, lalu 14.400 itu dikurangi dengan 5.760. Hasilnya adalah 8.640. Dari 24.000 itu dikurang dengan 8.640. Hasilnya 15.360. Kayak gitu, Raka.
Oh gitu Pak. Oke, makasih Pak penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi akuntansi penghentian aset tetap. Jadi, suatu aset tetap kehilangan manfaatnya dapat dihentikan dengan cara dibuang, dijual, atau ditukar dengan aset yang serupa. Jurnal yang dibutuhkan ini bervariasi sesuai tipe penghentian dan keadaannya. Tapi ayat berikut selalu dibutuhkan, yaitu akun aset harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar, dan akumulasi depresiasi terkait harus didebit dengan mengeluarkan saldonya dari buku besar. Nah, selanjutnya ada penghapusan aktiva tetap. Di sini ada contoh peralatan senilai 6.000 didepresiasi secara garis lurus dengan tingkat 10% per tahun. Saldo awal tahun akumulasi depresiasinya sekitar 4.750. Peralatan tersebut dibuang pada tanggal 24 Maret. Jadi, jurnalnya itu adalah beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan. Cara menghitungnya 6.000 dikali dengan 10%, lalu dikali dengan 3 per 12, jadinya 150. Lalu untuk akumulasi depresiasi peralatan ini 4.900 didapat dari 4.750 ditambah dengan 150. Lalu kerugian penghapusan aset tetapnya 1.100 dan kreditnya peralatan 6.000. Oke, di sini ada penjualan aktiva tetap. Jadi saat aktiva tetap dijual, pemilik bisa untung, rugi, ataupun impas. Yang pertama itu jika harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada untung atau rugi, atau impas. Yang kedua, jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, ini disebut rugi. Dan jika harga jual lebih besar dari nilai buku, ini sama dengan untung. Untung rugi ini akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan atau kerugian lainnya. Oke, di sini ada contoh penjualan aktiva tetap. Peralatan senilai 10.000 didepresiasi 10% secara garis lurus. Peralatan tersebut dijual tunai tanggal 12 Oktober. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi sebesar 7.000. Jadi jurnalnya itu beban depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi peralatan 750 dan di pada kas akumulasi depresiasi peralatan pada peralatan 10.000. Oke, di sini ada asumsi dua. Peralatan dijual seharga 1.000 sehingga menderita rugi sebesar 1.250. Jurnalnya itu kas akumulasi depresiasi peralatan kerugian pada peralatan. Lalu di asumsi ketiga ini peralatan dijual seharga 2.800 sehingga mendapat untung sebesar 550. Dan untuk jurnalnya itu kas akumulasi depresiasi peralatan pada peralatan dan laba penjualan aktiva tetap. Oke, yang terakhir ini pertukaran aktiva tetap serupa. Jadi nilai tukar sama nilai aset lama yang diperbolehkan untuk ditukar dengan yang baru. BUT atau saldo terutang pada peralatan baru setelah nilai tertukar dikurangi. Nilai tukar lebih besar dari nilai buku sama dengan untung. Nilai tukar lebih kecil daripada buku sama dengan rugi. Untung tidak pernah diakui atau dicatat. Rugi harus diakui atau dicatat. Nah, di pertukaran aktiva tetap ini ada contohnya. Misal harga peralatan baru yang diterima itu 5.000, biaya aset lama itu 4.000, akumulasi depresiasi per tanggal pertukaran itu 3.200, nilai bukunya 800. Maka kalau misalkan untung, nilai tukarnya kurang lebih segini dan biaya aktiva barunya itu sekitar 4.700. Ini nggak dicatat di laporan keuangan. Nah, jurnalnya itu kalau misalkan untung, akumulasi depresiasi peralatan 3.200, peralatan baru 4.700, peralatan lama di kredit 4.000 dan kas di kredit 3.900. Oke, ini ada kasus dua untuk yang rugi. Nah, kalau rugi itu ruginya ada dicatat di debit. Semuanya udah paham belum kira-kira? Paham Pak, paham. Paham, Pak. Oke, kalau paham saya tanya ya, misalkan sebuah kendaraan dibeli dengan harga 20 juta, disusutkan 18 juta, lalu dijual kembali 4 juta. Itu untung atau rugi? Kan 2 juta ya, Pak. Terus dijual 4 juta, berarti untung 2 juta. Betul nggak, Pak? Betul, Aurel. Gila, keren banget kalian. Kacau. Ini baru siswa teladan. Ini Esti dari tadi ketawa sendiri loh. Coba kamu, saya tanya ya, hari ini kita udah belajar materi apa? Hari ini kita udah belajar materi tentang apa itu aset tetap dan depresiasinya, terus juga metode penyusutan garis lurus dan unit produksinya, terus ada perlakuan aset yang dihentikan, Pak. Benar, oke, mantap deh. Esti, yang lain ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya, Pak. Mau Boleh, nanya lagi Raisa. Pak. Saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya masa manfaatnya berubah, itu kira-kira bagaimana ya depresiasinya? Nah, ini pertanyaan bagus nih, tapi karena waktunya sudah habis, kita bahas minggu depan. Terima kasih semuanya, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.